Selamat datang di Saham Pilihan. Kali ini saya akan coba berbagi insight terhadap 4 saham. Salah satunya adalah ASI dan 3 lagi adalah perbankan. Oke, yang pertama langsung aja ke ASI ya. Kita lihat memang pergerakan harganya cukup mengecewakan ya, apalagi bagi rekan-rekan yang sudah cukup lama melakukan average down di saham ini. Ya, kita lihat bersama di sini pasca dividen terjadi gap down dan sampai sekarang belum tertutup. Oke, yang kedua memang ada aksi inflow asing di sini. Ya, 3 hari berturut-turut, tapi sebenarnya harganya tidak terlalu terpengaruh secara signifikan. Ya, itu dari sisi inflow. Sekarang saya mau ngelihat pure dari sisi teknikal. Oke, saya coba pakai template yang oversold di sini. Bentar. Oke, pertama kita lihat sisi oversoldnya. Ya, yang pertama itu terjadi di sini Bapak Ibu. Di Februari kemarin, ini dia oversold. Oke. Saya menunggu terbentuknya minimal bullish divergence ya, dan pola-pola bullish reversal. Tapi ternyata harga sempat naik, dia malah membuat satu puncak baru di sini. Ya, otomatis itu membatalkan area low sebelumnya. Ya. Karena apa? Karena puncaknya sudah terbentuk di sini, berarti kenaikan di sini koreksi untuk dia jatuh lebih dalam lagi. Dan ternyata itu benar terjadi Bapak Ibu. Sekarang harga itu ada di area low yang baru. Itu ya, jadi kita mengharapkan yang namanya bullish divergence, tapi sampai sekarang belum ada. Oke, selanjutnya kita lihat kira-kira sampai kemana kejatuhan dari ASI ini. Ya, untuk itu kita coba ke time frame yang lebih besar Bapak Ibu. Oke, kita coba langsung ke time frame weekly. Dan ternyata di sini jelas kita dapati area strong support. Kenapa strong? Ini mau saya jelaskan. Ini ya, ini area low di sini. Saya marking dia di sekitar 4.300. Bentar. Oke, di sini area 4.300. Lalu kenapa ini disebut strong? Kenapa bukan ini? Kenapa bukan ini? Gitu kan? Ini disebut strong karena dalam price action selalu lihat histori harga di sebelah kiri, look to the left. Ya, kita lihat sebelah kiri di sini ada candle power. Artinya apa? Candle power ini adalah candle momentum bullish sebelumnya. Oke, harga naik lalu dia koreksi. Itu yang membuat area support di 4.310 ini adalah strong support karena sebelumnya dia area koreksi. Beda dengan ini gitu kan. Ini bukan area koreksi tapi ini area impulsif kejatuhan. Di sini ini cukup strong ya, tapi kalau kita lihat ke kiri candlenya tidak terlalu besar jika dibandingkan dengan candle seperti ini. Makanya itu kita perlu melihat candle power atau candle yang besar, long candle ya, di time frame yang besar. Itu menunjukkan bahwa momentum kenaikan ataupun penurunan ya, tergantung warna candlenya, itu sangat besar karena dilakukan oleh investor besar juga. Oke, untuk ASI yang diharapkan tuh ASI ini berarti andaikan ya nanti dalam perjalanannya harga itu memang terjadi rejeksi di 4.300, berarti itu salah satu sinyal terjadinya bullish reversal di situ ya. Tapi sekali lagi kalau kita lihat secara kacamata price action Bapak Ibu, buat kalian yang sedang hold ya, ini saya kasih insight-nya, ini high sebelumnya. Oke. Ini swing high sebelum harga membuat lower low di sini. Oke, sekarang kita lihat area high ini sebenarnya sudah berhasil di break. Oke, di sini terjadi breakout. Sementara low di sini belum berhasil di breakout. Berarti otomatis sebenarnya ASI ini dalam time frame weekly ini memang cukup lama ya, dari 2020 sampai dengan 2024 sebenarnya dia bergerak bullish. Ya, tapi dengan momentum yang cukup lemah gitu ya. Jadi jangan terlalu khawatir apabila Anda nyangkut di level-level harga ini gitu ya. Sementara untuk yang belum punya posisi juga jangan terburu-buru membuka posisi gitu ya, karena sebaiknya kita tunggu terbentuknya bullish reversal di support yang kita perkirakan tadi, yaitu di 4.300. Oke, itu untuk ASI. Selanjutnya kita ke saham perbankan nih, BBRI. Ya, BBRI ini kemarin update terbaru kami adalah ada inflow asing di sini. Ini adalah inflow asing pertama gitu. Tapi ternyata tidak mempengaruhi struktur
chart ataupun struktur harga secara maksimal gitu ya. Makanya itu bisa menjadi satu tanda juga harga akan ranging dalam beberapa saat ke depan. Ya, kalau kita lihat sebelumnya Bapak Ibu, di sini memang sudah terjadi breakout ya dari level-level 261. Ya, tapi breakoutnya ternyata memakan waktu yang sangat lama. Artinya apa? Optimisme dari seller di sini sebenarnya sudah berkurang drastis. Ya, berbeda dengan di sini. Dia break harga down, berbeda juga dengan di sini. Oke, itu yang pertama. Dan kedua, sekarang kita lihat ya di awal kejatuhan. Di sini dia membentuk yang namanya pola-pola bearish reversal ya. Ini triple top, bisa juga disebut M juga bisa, whatever. Ya, tapi ini yang jelas ini adalah pola bearish reversal, pola kejatuhan. Otomatis ya, sebelum harga naik dia juga akan membentuk pola yang sama di sini. Ya, yaitu pola-pola bullish reversal, dan saya lihat di sini sekarang polanya sedang berproses untuk terbentuk. Itu yang pertama. Dan yang kedua, kita lihat posisi harga juga sudah ada di area jenuh jual ya, atau oversold di sini. Dan yang menariknya Bapak Ibu di sini, andaikan nanti dalam perdagangan besok ya, karena hari Kamis Jumat itu akan libur, jadi besok mungkin hari terakhir kita trading. Andai kata besok harga terus down ya, membentuk lower low di sini, memasuki area 4.400 bahkan sampai ke 4.100 mungkin di minggu depan, tapi itu akan berpotensi membuat bullish divergence. Ya, itu tanda-tanda harga berpotensi untuk berbalik arah. Kenapa seperti itu? Kalau kita lihat di sini dia membentuk, katakanlah dia membentuk lower low di sini. Ya, dia membentuk lower low, sementara momentumnya tidak mampu membentuk lower low. Dia membentuk higher low. Berarti kalau kita tarik garis di sini, ini semakin turun, sementara momentumnya naik. Ya, jika terjadi pola seperti ini dalam beberapa hari ke depan, berarti inisiasi tren untuk bertukar menjadi bullish sangat besar atau bertambah besar gitu ya. Jadi kita bisa, yang belum buka posisi dengan senyum-senyum pasti bisa terasa ringan gitu ya untuk membuka posisi di sini. Sementara yang sedang hold, sebaiknya jangan terlalu agresif menambah posisi, karena kita perlu menunggu terbentuknya pola-pola reversal ya, karena pola reversalnya seperti ini tidak terbentuk dalam seminggu ini Bapak Ibu. Ini hampir sebulan ya. Jadi begitu juga dengan di sini. Jadi kita ngikut di sini, setidaknya di sini juga dia 1 bulan atau nanti di bulan Juni. Itu untuk BBRI Bapak Ibu. Sekarang kita lanjut ke saham perbankan berikutnya adalah BMRI ya. Ini yang belum kami bahas sejak 2 minggu sebelum kejatuhannya ya. Belum ada diupdate lagi. Di sini jelas Bapak Ibu kalau dilihat sudah membreak area 261. Oke, secara teori berarti dia berpotensi untuk terus turun ke 423 sama kayak BBRI tadi. Ya, dan akhirnya memang kalau kita lihat pergerakan 2 hari ini, candle-candlenya sangat besar Bapak Ibu ya. Berarti ini adalah pergerakan yang impulsif atau pergerakan utamanya. Oke, di sini dia downtrend impulsif. Di sini dia candle kecil coba naik, artinya dia korektif, lalu di sini dia impulsif lagi. Sama kayak BBRI tadi, sebelum BMRI ini jatuh dia membentuk pola bearish reversal di sini. Oke, pertukaran tren dari bullish menjadi bearish, dia ada double top yang sangat cantik di sini. Ya, sementara untuk BMRI sampai sekarang belum ada pola-pola reversal. Ya, dia baru membentuk potensi untuk bullish divergence di sini, sama kayak BBRI tadi. Gitu ya, jadi yang mau average down, katakan Anda nyangkut di sekitar 6.600, sebaiknya bisa memanage duitnya dengan baik ya, beli setengah posisi di sini ya, dan setengah lagi sebagai antisipasi jika harga lanjut turun sampai ke bawah 5.500. Itu untuk BMRI. Oke, selanjutnya yang terakhir adalah BRIS. Ya, BRIS ini di video kami terakhir kami nyatakan sebagai potensi kenaikan semu. Ya, pada saat harga itu naik di sini. Ya, kenapa kami anggap ini potensi kenaikan semu? Karena kejatuhan sebelumnya dia membuat 3 candle yang sangat masif di sini Bapak Ibu. Berarti bisa dikatakan bahwa 3 candle ini adalah pergerakan yang impulsif atau pergerakan utamanya. Ya, sementara kenaikannya dianggap sebagai korektif aja. Gitu ya, tapi kejatuhan setelahnya memang candlenya tidak begitu besar.
jika dibanding dengan kejatuhan di sini. Tapi kalau kita lihat bentuknya semakin hari semakin besar, itu yang berpotensi untuk bisa membuat lower baru. Yang kedua, ya di sini area candle break sudah terbentuk Bapak Ibu. Oke, 100% ini sudah terbentuk, bahkan sudah sempat breakout. Area 161 ini merupakan area koreksi optimal. Gitu ya. Jadi apa yang sudah break di sini dia berpotensi besar untuk mencapai level-level koreksi optimal di sini. Jadi untuk BRIS kami perkirakan mungkin harga akan mencapai harga 2000 ya dalam beberapa saat ke depan, karena kalau kita lihat sebelah kiri di sini juga jelas ada level-level support yang kuat. Ya, jadi kami kira harga BRIS ini tidak akan terlalu jatuh ya, mungkin dia akan bertahan di level 2000 ini Bapak Ibu. Itu secara teknikal. Sementara katakanlah secara bandarmologi yang kita lihat berita di luaran sana bahwa BRIS ini sedang akan dilego ke investor yang potensial gitu ya. Otomatis kasarannya kalau kita mau jual barang pasti kondisinya kita rawat dengan baik sebelum kita jual gitu ya. Dalam hal ini BRIS pasti dia akan menjaga satu sisi akuntansinya ya atau keuangannya, dan kedua pasti harga sahamnya akan dijaga. Jadi itu yang membuat BRIS ini mungkin tidak akan jatuh sampai ke 261 ini seperti bank-bank yang konvensional yang lain gitu ya, karena ada tujuan di baliknya. Oke, itu yang bisa kami sampaikan, semoga bermanfaat. Salam sehat, salam cuan.